Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama, dan sekarang di proses hijrahnya Nabi, halaman 134, dicetakan baru halaman 156. Berkata penulis, wa ba'daha umira bil hijrati ila al madinati wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladi islam wal hijratu faridatun ala hadhihi al ummati min baladi syirki ila baladi islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Penulis mengatakan, di pertemuan yang lalu kan kita bahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Hijrah adalah perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah semacam ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam, dan kewajiban ini akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Mari kita baca syarah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kata beliau, tatkala gangguan, boikot dan usaha kaum musyrikin untuk mengeluarkan kaum muslimin dari jalan Allah semakin hebat dan gencar, Allah pun mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah, yang merupakan hijrah untuk pertama kalinya. Coba lihat catatan kaki. Itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Saya kutip dari Ar-Rahiq Al-Maktum Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Dijadikannya Habasyah sebagai tujuan hijrah adalah karena di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi seorang pun, orangnya adil meskipun agamanya Nasrani. Mengetahui bahwa kaum muslimin telah berhijrah ke sana, maka kaum musyrikin Quraisy mengutus perwakilan mereka yang dikenal cendekiawan, 2 orang, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Adapun kata-kata Abdullah bin Abi Rabi'ah ini saya sendiri yang tuliskan. Adapun di buku Syekh yang asli tidak ada. 2 orang ini diutus untuk menemui Raja Najasyi sambil membawakan hadiah untuknya. Dalam pertemuan dengan Raja Najasyi, kedua utusan Quraisy tersebut mengatakan, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah adalah keluarga kami. Mereka melarikan diri dari kami. Mereka adalah orang-orang jahat yang akan menghancurkan negerimu. Sembari bernegosiasi, mereka menyerahkan hadiah yang mereka bawa untuk membujuk Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin ke tangan mereka. Akan tetapi Najasyi tidak melakukannya begitu saja. Beliau mengundang kaum muhajirin untuk mendengar penjelasan mereka. Setelah mendengarnya, beliau memberikan pilihan kepada kaum muhajirin untuk tinggal atau kembali ke negeri mereka. Ketika mereka memilih untuk tetap tinggal di Habasyah, maka kedua utusan Quraisy tadi pulang dengan tangan hampa. Raja Najasyi ini kemudian diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk masuk Islam. Tatkala beliau wafat, Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya secara gaib, yaitu tanpa kehadiran jenazah di dalam solat tersebut. Bila antum ingin mendapatkan di mana Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan kalimat ini, antum bisa merujuk ke kitab aslinya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah halaman 261 sampai dengan 262. Perhatikan. Di pertemuan yang terdahulu
saya sebutkan tentang bagaimana kisahnya Nabi ketika mendapatkan wahyu sebagai Nabi. Surat apa? Surat apa yang mengangkat Nabi jadi Nabi? Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turun ayat yang berikutnya yang mengangkat beliau menjadi seorang Rasul. Surat Al-Muddathir ayat 1-7. Karena beliau sudah jadi Rasul, maka beliau sudah wajib dakwah. Karena waktu masih jadi Nabi belum wajib dakwah. Disitulah bedanya Nabi dengan Rasul. Kalau sudah jadi Rasul berarti sudah punya umat yang didakwahi. Ketika Nabi SAW di pertemuan yang kemarin, yang minggu lalu kalau saya tidak salah, saya sebutkan bahwa Nabi di dalam berdakwahnya sering ngajak-ngajak pertama-tamanya pemuda-pemuda jamaah haji yang datang dari Madinah. Tentunya adapun yang di Mekah adalah dari kalangan keluarga dan sahabat-sahabatnya, seperti Abu Bakar, istrinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang datang dari Madinah bersama rombongan haji, yang akhirnya mereka banyak memeluk agama Islam. Karena dakwahnya sudah mulai berefek, akhirnya orang-orang kaum musyrikin mulai gelisah. Karena banyak yang mengikuti Muhammad, maka harus ada jalan untuk membendungnya. Sebagaimana kalau di negeri kita sekarang ini, di mana kajian sunnah sudah mulai merebak, sudah mulai banyak, kajiannya sudah mulai ramai, maka sebagian orang yang punya dakwah model sendiri, yang merasa terusik dengan dakwah sunnah, maka mereka mencari cara bagaimana caranya memblokade supaya sunnah itu tidak menyebar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu sering datang ke tenda-tenda jamaah haji. Bila Nabi Muhammad pergi, maka mereka dakwah setelah Nabi, yaitu mendakwahkan agar mereka tidak mendengarkan omongannya Muhammad, karena Muhammad itu tukang sihir dan tukang syair. Dan model seperti ini, yaitu hasutan-hasutan kepada orang-orang yang didakwahi Nabi, ternyata kurang berefek. Maka orang-orang kaum musyrikin mulai menerapkan cara baru. Kalau dulu blokadenya hanya dengan sekadar menghasut, kali ini blokadenya adalah dengan kekerasan. Di pertemuan yang minggu lalu saya sebutkan bagaimana sebagian sahabat disiksa. Ada Bilal yang diseret keliling kampung dengan kuda, ada Sumayyah yang ditombak dengan di kemaluannya, ada Utsman bin Affan yang digulung dengan tikar dan dibakar di bawahnya, ada Ammar bin Yasir yang ditindih dengan batu, dan lain-lain. Karena siksaan-siksaan orang ini sudah semakin tambah keras, maka akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk meninggalkan kota Mekah. Inilah yang dibahas dalam pelajaran kita malam ini. Nabi SAW mengutus sejumlah kaum muslimin untuk hijrah. Kota pertama yang menjadi pilihan bukan Madinah, tapi Habasyah. Habasyah itu kalau negeri kita di zaman sekarang, antum carinya Ethiopia. Mungkin kalau nyari Habasyah di Google Map mungkin tidak ketemu, mungkin. Tapi kalau antum ketik Ethiopia, insya Allah dia muncul. Kenapa dipilih Habasyah? Karena Habasyah ketika itu rajanya Nasrani, tapi tidak pernah zalim, dan dia orangnya adil. Ya, orangnya adil, dan dia suka membaca Injil yang asli. Nabi SAW kirim kloter pertama pergi ke Habasyah. Di antara yang ada di situ Utsman bin Affan di dalam kloter pertama itu. Coba antum bayangkan kalau kita biasa bergaul sama fulan, tapi kok ramai nggak ada. Misalnya antum tinggal di sekitaran Kampung Baru, biasanya fulan mukanya kelihatan. Kok ini nggak ada, ini nggak ada. Kan menjadi mengundang tanya, kemanaan orang-orang itu? Lama kelamaan bocorlah bahwa mereka banyak yang pindah ke Habasyah. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka rapat, ibaratnya rapat suku.
bagaimana caranya mengembalikan orang-orang itu. Nanti kalau dibiarkan di sana bisa tambah menyebar Islamnya. Maka diputuskanlah kirim 2 orang yang pintar negosiasi. Orangnya pintar-pintar. Di antaranya adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Yang belakangan Amr bin As menjadi sahabat Nabi. Tapi dulunya termasuk orang kafir Quraisy yang suka memblokade Nabi. Ini menunjukkan juga kepada antum bahwa kalau kita di zaman sekarang berdakwah dengan dakwah sunnah, bisa jadi yang dulunya blokade belakangan jadi teman sendiri. Tinggal bagaimana caranya agar dia bisa dapat hidayah. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah datang ke Ethiopia, Habasyah. Sebagai bentuk negosiasinya, mereka bawa pakaian-pakaian dan kain-kain jadi hadiah. Coba caranya itulah, ya. Bawa sesuatu yang bisa buat senang hatinya. Dibawakanlah pakaian-pakaian dan kain-kain yang bagus, dihadiahkan kepada Najasyi sambil bohong-bohong. Mereka bilang, wahai Raja Najasyi, telah berpindah sejumlah orang dari Makkah ke negerimu ini. Mereka itu aslinya keluarga kami, tapi mereka orang-orang jahat. Mereka lari dari kami, dan kalau dibiarkan tinggal di Habasyah, nanti Habasyah bisa rusak. Najasyi tidak percaya begitu saja. Maka dia minta sejumlah perwakilan dari kalangan orang-orang yang hijrah tadi untuk bertemu berhadapan. Cek. Bertemu berhadapan. Salah satu di antara mereka, qadarullah saya lupa, tapi kayaknya bukan Uthman. Ada nama yang lain yang disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum, yang qadarullah saya terlupakan saat ini. Dia ketika ditanya oleh Raja Najasyi, kenapa kalian lari? Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami bukan orang jahat, tidak seperti yang mereka katakan. Kami ini lari karena kami disiksa di kota Mekah. Kami disiksa karena tidak mau meninggalkan agama yang dibawa oleh seorang nabi baru, yang dia bilang dirinya seorang rasul, namanya Muhammad. Kagetlah Najasyi, karena dia tahu bahwa di dalam Injil yang suka dia baca ada nama Ahmad. Ada nabi lagi setelah Nabi Isa yang memang turunnya adalah di Jazirah Arab. Lalu kemudian Najasyi berkata, coba bacakan apa yang kalian pernah dengar dari ayat-ayat yang dibawa oleh dirinya. Maka satu dari mereka membacakan satu surat, yang surat itu erat kaitannya dengan agama Nasrani. Surat apa? Surat Maryam. Karena orang Nasrani punya nabi namanya Nabi Isa, yang Nabi Isa ini lahir dari rahimnya siapa? Maryam. Maka ketika dibacakan surat Maryam, Najasyinya nangis. Dia tahu bahwa ini adalah bukan wahyu dibuat-buat sendiri. Ini pasti wahyu dari Allah yang juga dulu mengutus Nabi Isa. Akhirnya Najasyi kemudian lebih membela orang-orang yang menjadi muhajirin. Lalu mereka disuruh pilih, kalau mau tinggal di sini silakan, mau kembali juga silakan. Akhirnya orang-orang memilih tinggal. Maka 2 orang Quraisy tadi yang menjadi utusan, mereka pulang dengan tangan hampa. Adapun Najasyi, ketika dia sudah meyakini bahwa memang sudah datang nabi baru, maka dia pun beriman. Hanya saja karena dia adalah raja, semua rakyatnya Nasrani, maka dia pun masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika akhirnya muhajirin di Habasyah pindah lagi ke Madinah, lalu mendapatkan kabar bahwa Najasyi meninggal, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk sholat jenazah, yang sholat jenazah itu statusnya ghaib. Artinya sholat jenazah dilakukan, tapi mayatnya tidak ada di hadapan. Dan inilah satu-satunya sholat ghaib yang pernah dikerjakan.
maka nanti menghasilkan hukum baru. Pertanyaannya, sebenarnya kapankah seseorang itu boleh disolatkan secara gaib? Apakah semua orang, semua keadaan, ataukah ada kekhususan? Sebagian ulama ada yang berkata disolatkan Najasyi secara gaib karena dia adalah orang yang punya jasa dalam Islam. Artinya kalau di Indonesia sekarang ini sampai di akhir zaman nanti ada orang yang tidak punya jasa apapun dalam Islam kecuali hanya untuk dirinya sendiri, tidak seperti perannya Najasyi ketika dahulu, maka orang ini tidak perlu disolatkan gaib. Sebagian ulama mengatakan karena dia pemimpin muslim, seorang raja dan statusnya muslim, maka dia disolatkan. Artinya kalau rakyat biasa di zaman sekarang tidak perlu disolatkan secara gaib. Sebagian ulama lagi mengatakan Najasyi disolatkan secara gaib karena rakyatnya kafir semua, sedangkan di negerinya hanya dia yang muslim. Artinya di zaman sekarang siapapun yang tinggal di sebuah daerah yang daerah itu kafir dan tidak ada yang mensolatkan jenazah tersebut, barulah dia disolatkan secara gaib. Ada khilaf di antara para ulama dengan tiga pendapat ini. Saya bila tidak salah ingat guru saya Syekh Shalih bin Fauzan, beliau memilih pendapat yang pertama, yaitu disolatkan karena jasanya di dalam Islam. Adapun orang di zaman sekarang, coba kita lihat, setelah Jumatan kadang-kadang ada pengumuman, mari solatkan jenazahnya si fulan secara gaib, orangnya di Jawa. Tapi kita lihat kenapa dia harus disolatkan. Apakah dia pemimpin muslim? Bukan, dia rakyat biasa. Apakah dia punya jasa Islam? Enggak, dia preman malah. Ataupun kalau ada jasa, ya jasa-jasa biasa. Dia cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gitu-gitu aja. Tidak punya jasa khusus. Apakah di tempatnya di sana tidak ada yang mensolatkan? Enggak, bahkan di sana dia sudah disolatkan. Maka sholat jenazah model begitu yang gaib ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, kedua, pada masa setelahnya Rasulullah SAW, coba lihat catatan kakinya nomor 34, masa setelahnya, ya ini di tahun ke-11 kenabian. Rata-rata jemaah, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di buku beliau yang asli tidak disebutkan tentang waktu-waktunya. Lalu saya di dalam menerjemahkan ini berusaha agar buku ini semakin padat dan semakin baik di dalam ceritanya. Maka saya pun membuka kitab Rahiqul Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Buku ini merupakan pemenang juara 1 penulisan Sirah Nabawiyah internasional di zaman dahulu. Pernah mendapatkan grand prize entah berapa triliun atau miliaran, saya nggak ngerti. Yang jelas dicetak di dalam berbagai bahasa. Di Indonesia banyak cetakannya. Saya cari cerita-cerita yang dibawakan Syekh Shalih bin Fauzan ada di tahun keberapa, lalu saya jadikan di catatan kaki. Makanya nanti antum akan baca banyak catatan kaki, ujungnya adalah garis datar pen, garis datar pen. Itu artinya cantuman-cantuman ini semuanya adalah dari saya sendiri dan bukan dari kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan yang asli. Mari kita baca sambil kalau dapat catatan kaki kita lihat ke bawah. Pada masa-masa setelahnya, yaitu di tahun ke-11 kenabian Rahiqul Maktum, Rasulullah SAW kerap mendatangi perkemahan tempat berbagai kabilah Arab menginap di Mina di musim haji. Beliau menawarkan diri untuk berbincang dengan mereka dalam rangka mendakwahi mereka untuk memeluk agama Allah. Suatu ketika secara tidak sengaja beliau bertemu dengan sekelompok orang dari kalangan Ansor. Kalangan Ansor jumlahnya 6 orang, namanya As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Beliau mendakwahi mereka yang 6 ini, maka mereka pun menerima agama Islam yang beliau bawa. Orang-orang Ansor yang 6 itu membaiat beliau dan pulang kampung halaman kemana? Kemana? Ke Madinah.
pulang kampung halaman mereka di Madinah dengan mengemban misi berdakwah kepada kaumnya agar ikut memeluk Islam. Luar biasa. Seandainya saya jadi satu dari 6 ini, bayangkan baru masuk Islam, ketemu langsung dengan Nabi, terus jadi utusan Nabi untuk kembali ke Madinah berdakwah. Ya. Cuma 6 yang didakwahi penduduk Madinah. Gak usahlah punya kajian yang banyak, ketemu dengan Nabi aja sudah sesuatu yang luar biasa, apalagi jadi utusannya Nabi untuk berdakwah. Saya berandai-andai jadi kukunya mereka pun mau, ya. Karena mereka dengan kukunya pasti masuk surga. Sedangkan jadi dai di sini belum tentu masuk surga. Ya, jadi kukunya aja boleh, nggak apa-apa. Dari hasil dakwah tersebut, pada musim haji berikutnya, catatan kaki, yaitu tahun ke-12 kenabian, datang jamaah dalam jumlah yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Catatan kaki, jumlahnya 12 orang. 5 orang yang masuk Islam tahun lalu dan 7 orang wajah baru. Coba lihat, di tahun yang sebelumnya 6 orang. Dan yang 6 ini kembali lagi di tahun berikutnya 5, 1 tinggal. Tapi yang 5 ini bawa 7. Berarti kaum muslimin jumlahnya paling tidak 13. Karena 6 tambah 7 paling tidak 13. Ada 7 wajah baru. Jamaah tersebut membaiat Rasulullah SAW di sisi Bukit Aqabah. Catatan kaki, ini dikenal dengan peristiwa baiat Aqabah pertama. Di tahun selanjutnya, tahun ke-13 kenabian, datang lagi jamaah berjumlah 73 orang dan membaiat beliau di sisi Aqabah di tempat lempar jumrah al-ula di Mina. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bai'at Aqabah Kubra. Wah, luar biasa. Kaum Ansor tersebut membaiat Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka juga berjanji menolong beliau jika beliau nanti hijrah ke negeri mereka dan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi diri dan anak-anak mereka sendiri. Indahnya, dari berdakwah pada 6 balik 7, total 17, 13. Tahun berikutnya datang lagi jumlahnya 73. Berbaiat ramai-ramai, lalu kemudian berjanji kalau nanti Nabi sudah meninggalkan Mekah datang ke Madinah, maka mereka akan melindungi Nabi dan semua orang Islam yang datang sebagaimana mereka melindungi diri sendiri dan anak-anaknya. Keempat, setelah peristiwa Bai'at Aqabah yang penuh berkah tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin di Mekah untuk berhijrah menuju kota Madinah. Tambahan, waktu Bai'at Aqabah yang kubra, yang kedua, waktu itu ada setan teriak dari gunung yang mendengar orang-orang kafir Quraisy saja. Setan itu bilang, Muhammad dan teman-teman yang ngumpul. Tiba-tiba ada suara begitu dari langit, tapi yang dengar orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka pun segera berhamburan mencari di mana ngumpulnya Nabi Muhammad dengan orang-orang yang berbaiat di Bai'at Aqabah Kubra yang kedua itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah, mereka semua diselamatkan oleh Allah. Mereka sudah berpencar terlebih dahulu sebelum datangnya orang-orang kafir itu. Balik lagi, berangkatlah sebagian dari mereka, sementara beliau SAW dan sebagian sahabatnya ketika itu tetap tinggal di Mekah. Kemudian pada akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah SAW untuk pergi hijrah juga. Informasi tentang peristiwa baiat antara Rasulullah SAW dan orang-orang Ansor di Aqabah itu menyebar dan sampai di telinganya orang kafir Quraisy. Lewat siapa? Nyebarnya tadi lewat setan. Ada setan teriak dari tempat yang tinggi dan didengar orang-orang kafir. Mereka khawatir bila Muhammad dan para sahabatnya di Madinah bertemu, nanti mereka pun akan memiliki kekuatan. Di malam Rasulullah SAW hendak berhijrah,
Maka orang-orang kafir Quraisy memblokade rumah beliau, dilengkapi dengan persenjataan. Mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk menyergap dan membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah SAW telah mengetahui rencana mereka ini melalui wahyu dari Allah. Ya, siang-siangnya Nabi sudah tahu duluan bahwa malam nanti orang kafir Quraisy akan datang dan mengepung. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bikin strategi. Beliau menyuruh Ali untuk tidur memakai selimut beliau, agar orang-orang kafir itu mengira beliau masih ada di dalam rumah dan tidur. Ali bin Abi Thalib berbaring di atas ranjang dan berselimut dengan burdahnya Rasul. Kaum musyrikin pun tertipu. Mereka menunggu Rasulullah SAW di luar rumah karena mengira beliau ada di dalam. Sementara beliau itu sudah keluar dari rumah dan melintasi mereka semua tanpa mereka sadari, karena Allah menutup pandangan mereka. Catatan kaki, Rasulullah SAW menebar tanah di atas kepala mereka, yang dengannya Allah buat mereka tidak melihat beliau. Ceritanya itu gini. Habis dari Bai'at Kubra kedua, orang kafir Quraisy tambah takut karena ada suara yang enggak biasa dari tempat tinggi memberitahu bahwa Muhammad kumpul-kumpul sama banyak orang. Tapi waktu mereka datangi sudah terlanjur bubar. Maka mereka pun punya kesimpulan, kayaknya Muhammad ini udah kuat nih, banyak pengikutnya. Maka kalau dulu cuma nyindir, belakangan nyiksa sahabat, kali ini yang disiksa nggak boleh lagi sahabatnya, harus siapa? Harus Muhammadnya. Dan dia nggak cukup hanya disiksa, harus mati sekalian. Ya, karena kalau cuma nyiksa sahabatnya, masalahnya bukannya sahabatnya itu tambah turun, malah tambah naik. Ya. Akhirnya orang-orang itu punya kesimpulan, kita bunuh Muhammadnya sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi. Maka Nabi suruh Ali untuk menginap di atas ranjangnya di dalam rumah beliau, dan ada yang ngintip ke dalam, dilihat ada orang berselimut dengan burdahnya Nabi. Maka orang kafir Quraisy mengira Nabi ada di dalam. Apa yang dilakukan Nabi malam itu? Ketika orang-orang itu ngumpul di depan rumah Nabi, Nabi mengambil segenggam tanah. Lalu tanah ini ditebar di hadapan mukanya mereka. Bukannya mereka kelilipan, maksudnya bukan ditebar tanah terus kelilipan jadi nggak ngelihat Nabi, tapi dengan menebarkan tanah itu membuat Nabi tidak kelihatan di pandangan mata mereka. Tapi yang tidak kena tanah berarti bisa lihat Nabi. Paham? Hanya yang ditebar tanah saja yang tidak bisa lihat Nabi. Ketika Nabi SAW sudah melewati mereka di sisi-sisi mereka, agak menjauh, lalu kelihatanlah oleh satu orang laki-laki. Orang laki-laki ini melihat ada orang jalan-jalan gendap-gendap dan mencurigakan. Ini jangan-jangan Muhammad. Maka orang itu datang ke rumahnya Nabi. Lalu dia bertanya, kalian ngapain di sini? Kami nungguin Muhammad. Muhammad di belakang. Kami nggak ngelihat. Ya. Mereka nggak ngelihat karena ditebarin tanah. Yang tadi melihat karena nggak kena tanah. Paham? Ya. Muhammad sudah lari ke sana. Orang ada di dalam. Ya coba aja periksa di dalam itu siapa. Orang Muhammadnya di situ kayaknya tadi genap-genap. Maka orang itu akhirnya dobrak ke dalam rumahnya Nabi. Waktu dibuka selimutnya, isinya siapa? Ali. Maka Ali digebukin. Jangan ketawa. Ali digebukin. Lalu ditanya, di mana Muhammad? Nggak tahu. Mungkin dia sudah jalan keluar. Digebukin, dipukulin Ali. Maka ada yang bilang, ini kemana kira-kira Muhammad? Kayaknya ke rumah temannya kali. Harus dilihat kan siapa temannya kira-kira? Siapa kira-kira? Abu Bakar. Maka orang-orang nyusul ke rumahnya Abu Bakar. Dan Nabi SAW memang menuju rumahnya Abu Bakar. Tapi sudah direncanakan juga siangnya. Nabi SAW sudah merencanakan siangnya nanti ke rumahnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar sudah janjian sama seorang laki-laki ahli peta, ahli penunjuk jalan.
Bahasa Arabnya peta, kharitatun. Apa? Kharitatun. Bahasa Inggrisnya map. Maka itu adalah Google Map-nya waktu itu. Laki-laki ini orang Yahudi, tapi tidak ikut-ikutan musuhin Nabi. Dia disewa oleh Abu Bakar. Janjiannya gini, kamu jadi kharitah. Makanya dia disebut dengan khirit. Laki-laki Yahudi ini nggak dikenal namanya, tapi dikenal profesinya tukang tunjuk jalan. Dia dikenal dengan nama khirit, berasal dari kata kharitah, peta. Maka khirit itu artinya ahli peta, alias Google Map, ya, atau Waze, ya. Maka si laki-laki ini dijanjikan, kalau kamu ngantarin kami, nanti kita pakai unta. Kalau kami sudah sampai, untanya buatmu. Itu perjanjiannya dengan Nabi. Nabi SAW sampai di rumahnya Abu Bakar, dan memang sudah ditunggu oleh Abu Bakar bersama si laki-laki yang disebut dengan apa tadi? Apa? Kelilit? Apa? Coba sebut khirit. Tapi belakangnya ta, khiritun. Berasal dari kata apa? Kharitatun. Coba antum buka Google pakai Arab, nanti pasti muncul Google Kharitah, Google Map. Nah, tukang map namanya khirit. Paham? Mari kita baca. Rasulullah SAW bergegas menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu keduanya segera pergi menuju Gua Thur. Keduanya bersembunyi di dalamnya selama 3 hari 3 malam. Kalau saya tidak salah ingat, orang-orang itu sampai di rumahnya Abu Bakar. Yang ditemukan adalah istrinya Abu Bakar. Maka istrinya Abu Bakar juga dipukuli, karena mereka dongkol. Sampai di rumah Abu Bakar juga gak ada. Keduluan mereka, terlambat. Maka Asma juga ketika itu dipukul. Akhirnya mereka nyusul Nabi SAW dan Abu Bakar beserta yang ketiga tadi, namanya siapa? Kirut yang mana yang benar? Khirit. Antum salah terus. Khirit ini bawa Nabi dengan Abu Bakar ke Gua Thur. Kalau antum, ya semoga kapan-kapan bisa umrah. Nanti kalau umrah pasti ada city tournya, keliling-keliling. Pertama ke Gua Thur, setelah itu ke Arafah, setelah itu ke Muzdalifah, setelah itu ke Mina, baru ngelewatin gunung Jabal Nur, yang di situ ada Gua Hira. Ya, saya kalau lagi bimbing jamaah, saya bilang ini ceritanya kebalik. Seandainya aja nih rute bisnya ketemunya Hira dulu, baru ke Arafah, Mina, baru ke Thur, enak ceritanya. Masalahnya kalau kita pergi ke Arafah, mesti yang dilewatin Thurnya dulu. Jadi ceritanya nanti dibalik, ya. Itu ceritanya Hira-nya dapat wahyunya, gunungnya setelahnya, waktu dekat jelang-jelang mau pulang, ya. Sedangkan yang pertama diketemukan justru gua untuk sembunyi waktu hijrah. Mana tadi? Keduanya pergi menuju Gua Thur. Keduanya bersembunyi di dalamnya selama 3 hari 3 malam. Orang-orang Quraisy tetap mencari beliau dan ingin menangkap beliau dengan berbagai cara, baik hidup maupun mati. Mereka putus asa mencari Nabi. Mereka pun mengumumkan sayembara berhadiah 100 unta. 100 unta tambahan saya, bagi siapapun yang dapat menangkap beliau hidup ataupun mati. Manakala pencarian sudah mulai berkurang karena putus asa, Rasulullah SAW dan Abu Bakar akhirnya keluar dari Gua Thur dan berangkat dengan hewan tunggangan khirit tadi menuju kota Madinah. Lihat, perhatikan. Mereka sembunyi di Gua Thur. Orang-orang kafir Quraisy pencar nyariin Nabi. Dan mereka sebenarnya sudah naik ke Gua Thur yang ada di Jabal Nur. Di Gua Thur. Mereka sudah naik juga ke atas gunung. Yang kata para ulama, seandainya mereka tinggal noleh dikit lagi, maka niscaya akan kelihatan 2 orang itu, Nabi dan Abu Bakar, ya. Tapi di situ ada sarang laba-laba yang tidak memungkinkan orang untuk masuk.
maka mereka tidak tertarik untuk menoleh ke dalam. Di lubang itu ada di gua itu ada lubang, yang lubangnya pun bisa diintip ke dalam. Nah, supaya tidak bisa diintip ke dalam, maka lubangnya ditutup pakai kakinya Abu Bakar. Adapun Nabi, beliau beristirahat di pahanya Abu Bakar. Nabi SAW tiduran di pahanya Abu Bakar. Waktu di malam hari istirahat, maka kakinya Abu Bakar digigit kalajengking. Abu Bakar kesakitan tapi tidak ingin membangunkan Nabi. Tapi karena orang sudah kesakitan, matanya merimis, tidak bisa ditahan. Mulut mungkin bisa gini, tapi air mata tidak bisa jatuh. Maka jatuh di pipi-pipinya Nabi. Pipinya Nabi ada air-air yang netes. Maka Nabi SAW terbangun. Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Intinya kakiku digigit sesuatu. Nabi SAW suruh lepas kakinya. Bukan lepas kakinya, lepas apa? Kakinya disuruh turunkan. Kemudian oleh Nabi SAW diludahi, lalu kakinya sembuh. Tapi itu sembuh karena ludahnya Nabi adalah ludah barokah. Adapun ludah antum tambah busuk, bisa amputasi kaki orang. Kemudian setelah 3 hari intensitas pencariannya sudah mulai kurang. Akhirnya orang kafir Quraisy nyebarkan sayembara. Di Rahiqul Maktum disebutkan ketika Nabi SAW dan Abu Bakar serta Khirit tadi akhirnya janjian ketemu lagi di Ghuthur, mereka jalan. Sebenarnya ketemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu kurang lebih naik kuda atau apapun hewannya waktu itu dengan membawa tombak karena ikut sayembara. Laki-laki itu ketika melihat ada orang kok mencurigakan, jumlahnya 3, kayak penampilannya juga bukan seperti orang-orang kafir Quraisy, maka laki-laki itu mendekat dan mentargetkan ini kayaknya Muhammad untuk dibunuh karena hidup atau mati dapat 100 unta. Ketika mendekat melihat wajahnya Nabi, tangannya turun. Intinya nggak jadi menargetkan Nabi karena lihat mukanya, kenapa orang ini harus dibunuh? Lihat wajahnya yang bersinar, kenapa orang ini harus dibunuh? Maka laki-laki itu mendekat lalu bertanya, akhirnya berdialog dan malah masuk Islam. Akhirnya tidak jadi dibunuh. Laki-laki ini melepaskan Nabi SAW. Nabi kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, lalu lepas sampai di Madinah, Khiritnya dikasih untanya tadi. Nah, 5. Sesampainya keduanya di Madinah, kaum muslimin yang sempat berhijrah ke Habasyah, yang tadinya jumlahnya 6, lalu 13, lalu 73, mereka pun maaf, bukan yang itu. Kaum muslimin yang sempat hijrah ke Habasyah, yang kontingennya Utsman, mereka pun ikut hijrah ke Madinah. Di sana mereka ngumpul lagi dan membentuk pemerintahan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersama orang-orang yang akhirnya menyatakan masuk Islam setelah itu. Nah, sampai di sini ceritanya. Intinya sampai di Madinah, Nabi SAW disambut oleh orang-orang yang 73 yang tadi, beserta dengan kaum muslimin yang sudah masuk Islam lewat jalan mereka semua. Nabi SAW disambut. Maka Nabi SAW menyebut, lalu kemudian yang tadi dari Habasyah ikut pindah ke Madinah. Dari situlah ada penamaan Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Madinah yang sudah nungguin Nabi dan membantu Nabi itu namanya Ansor. Adapun yang pindahan dari Madinah, dari Mekah ataupun juga dari Habasyah, mereka disebut dengan kaum Muhajirin. Untuk poin ke-6 dan ke-7 saya tunda di minggu depan supaya kita berhenti pada ceritanya saja. Wallahu a'lam bishawab.
Ini tanggal berapa ya? 27. Sabtu depan tanggal. Belum yang mau sholat, yang belum Idul Adha kan? Belum ya? Berarti masih ada 1 kali pertemuan lagi. Siapa yang disebut dengan sahabat? Sahabat Nabi adalah orang yang ketemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi, mereka beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman juga. Maka bila hidupnya di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu muka dengan Nabi, itu namanya bukan sahabat. Paham? Contohnya Najasyi. Najasyi hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi. Begitu juga beriman kepada Nabi. Artinya siapa yang ketemu muka dengan Nabi tapi tidak beriman, maka itu namanya bukan sahabat. Begitu juga ketemu dengan Nabi, pernah beriman kepada Nabi, tapi ketika Nabi wafat maka dia murtad. Orang ini bukan sahabat. Apakah qaul para sahabat selain Khulafaur Rasyidin bisa jadikan hujjah? Yang selain Khulafaur Rasyidin, bila mereka berijma' maka itu hujjah, itu dalil. Bila mereka tidak berijma' tapi berpendapat sendiri dan tidak ditentang oleh sahabat yang lain, maka itu dalil. Bila mereka berpendapat sendiri dan ada sahabat yang menentang, bukan dalil. Contohnya perbuatan Abu Hurairah yang kalau berwudu maka beliau suka wudu sampai ke tiang. Perbuatan Abu Hurairah ini hanya beliau sendiri, yang beliau suka melakukannya sembunyi-sembunyi, khawatir diingkari oleh sebagian sahabat yang lain. Karena Nabi hanya berwudu sampai siku. Berarti wudu sampai ke tiang dengan perbuatan Abu Hurairah itu bukan dalil, bukan sunnah, karena perbuatan Abu Hurairah ini bukan dalil. Apakah Khirid tadi sembunyi juga di Gua Thur? Enggak. Dia pergi dulu, terus janjian 3 hari lagi jemput. Paham? Analisis, ini ada yang menganalisis. Nabi kan usianya begini begitu. Beliau kan lahirnya bulan Anu, berarti usianya Anu dong. Gak penting sebenarnya. Karena sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan Nabi itu jadi Nabi usia 25. Dan ini tidak begitu penting untuk urusan soal usia sebenarnya, karena memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau menganalisis dengan analisis umum, maka kebanyakan ulama mengatakan Nabi jadi Nabi di usia 40. Antum bilang 39 tahun 6 bulan juga enggak berbeda jauh dengan 40 tahun. Apa yang menjadi masalah? Nah, tapi menjadi orang yang kritis bagus. Apakah zikir setelah sholat harus berurutan? Enggak. Azan ya? Situ kan kurang 2 menit. Sini belum. Suara saya ini lagi tidak fit. Kemarin pas ke Samarinda makan kelengkeng 1 kilo sendiri. Sampai malam, sampai besoknya lagi. Jadi batuk-batuk, pulangnya
Pas bangun subuh udah kayak gini suaranya. Jadi saya mencari pertanyaan yang jawabnya pendek-pendek. Ada pun yang baca pertanyaan udah panjang begini, saya tidak sanggup sekarang. Bolehkah menerima ajakan buka puasa bersama yang diadakan orang kafir? Tidak. Bagaimana hukum bekerja di hotel yang jual khamr? Apakah gaji kita haram? Pekerjaan antum apa dulu di situ? Pekerjaan antum hanya membersihin kamar, boleh. Meskipun hotelnya jualan khamr. Karena gaji antum bukan dari khamrnya. Pekerjaan antum juga pekerjaan halal. Saya pernah bertanya kepada guru saya, jadi panjang nih. Maunya pendek-pendek jadi panjang. Saya bertanya kepada guru saya, Syekh Sa'ad Asyatri. Saya bertanya tentang sebuah jaringan perusahaan. Jaringan perusahaan yang dia punya 10 anak perusahaan, satu darinya leasing. Tapi saya bekerja ketika itu di bagian logistik. Tapi yang punya satu orang. Ibaratnya kalau dia punya baju totalnya 10 kantong, ada kantong haram, ada kantong halal. Tapi saya berada di bagian yang halal. Apakah boleh bekerja di tempat itu? Kata beliau, boleh. Azan.
Apa hukum ceramah di tempat hiburan malam atau diskotik? Itu ceramah nggak pada tempatnya dan menimbulkan fitnah bagi yang bersangkutan. Ngapain antum ceramah di situ? Liatin akhwat gitu, ibu-ibu gitu? Apakah setiap saya bimbang sama pengajian salaf, sering nyalahin orang baru tobat dan langsung menyalahkan, suka menyalahkan dan merasa benar. Kalau dulu waktu saya sebelum ikut pengajian salaf, maka saya suka bimbang sama pengajian salaf. Karena kalau saya ikut kajian salaf, nanti celananya harus nyingkrang, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh koleksi kaset, nggak boleh nonton film, nggak boleh. Tapi itu semua karena nafsu dan godaan syaitan aja. Kajian salaf adalah kajian sunnah. Kalau antum tidak mau ikut sunnah, antum mau ikut apa? Itu aja. Nabi Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Mau Islam itu mengikuti sunnah, karena sunnah itulah Islam itu sendiri. Terus antum mau ikut kajian apa yang sesuai dengan nafsu antum? Adapun orang merasa benar, bila merasa benar karena dibangun dalil, wajar. Malah aneh kalau ada orang berkata, saya ikut sebuah pengajian yang saya sendiri gak yakin saya itu benar atau enggak. Antum bayangkan kalau ada khutbah Jumat, di penghujung khutbahnya khotibnya bilang, demikian khutbah yang saya sampaikan, tapi saya gak berani bilang saya ini benar. Ngapain dengerin khutbah 20 menit kalau begitu? Merasa benar itu wajar dan harus. Kalau nggak merasa benar terus gimana? Buat apa antum belajar? Buat antum belajar pakai dalil. Ketika sudah meyakini sebuah dalil, lalu kemudian nggak boleh merasa benar. Mohon rekomendasi SD. Saya nggak mau sebut nama, karena kalau sebut nama juga ya antum mungkin sudah tahu lah. Saya mau kasih panduan aja. Milih sekolah itu, satu, berbasis agama, dua, agamanya sesuai sunnah, tiga, gurunya terus upgrade kemampuan dengan cara training berkala. Sebagian sekolah yang penting sunnah, tapi nggak punya training buat gurunya. Jadi guru bertahun-tahun kemampuannya itu saja. Ini kritikan secara umum bagi siapapun yang mendirikan sekolah. Ya, maka kemarin saya bikin sekolah SMP Mufid. Untuk teman-teman mungkin sudah tahu sebagian di Kampung Timur. Saya tekankan kepada sekolah, bikin training guru. Jangan sampai kalian jumut hanya gitu-gitu saja kemampuannya. Harus training, belajar bagaimana pendidikan anak, belajar tahap perkembangan anak. Pokoknya belajar dan harus ada training guru. Jangan cuma sekedar mengatakan yang penting sekolahnya sunnah. Sekolah sunnah tanpa upgrade ilmu itu juga salah. Saya safar berangkat ba'da zuhur, sampai tujuan masuk isya. Saya belum sholat maghrib. Apakah saya maghrib dulu dan tidak ikut jamaah isya, atau saya ikut jamaah dengan niat maghrib di rakaat 3 sambil menunggu imam mengakhiri rakaat keempat baru salam sama-sama, atau gimana? Intinya, bila antum belum sholat maghrib dan orang setempat akan sholat isya, maka antum boleh pilih begini. Boleh habis azan isya antum langsung sholat maghrib sendiri 3 rakaat. Waktu dia iqamat isya antum masuk. Boleh juga seandainya memang waktunya mepet, waktu dia sholat isya antum sholat maghrib. Waktu imamnya rakaat 3 dia bangkit, antum duduk, lalu antum tahiyat sendiri, lalu salam sendiri. Boleh juga salamnya nunggu imamnya rakaat keempat.
Imam rakaat keempat selesai, dia salam, baru antum ikut salam sama-sama. Tapi waktu dia bangkit rakaat keempat, antum tetap duduk. Boleh juga antum masuk, seandainya waktunya nggak sempat, boleh juga antum ikut dia di rakaat 3/4-nya dia, dengan niat antum maghrib. Dia rakaat 3/4, antum rakaat 1-2. Waktu dia salam, antum tambah 1, karena antum niatnya maghrib. Inti dari semua itu, tidak boleh isya dulu baru maghrib. Kata Syekh Utsaimin, siapa yang mendahulukan isya baru kemudian maghrib, maka setelah maghrib ini wajib isya lagi. Begitu juga siapa yang mendahulukan asar dari zuhur, maka setelah yang asar wajib zuhur lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.